Pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, Semangat datang untuk menang. Semangat pagi Pak Danang. Siap. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kabarnya hatiku bergembira karena Lebaran sudah lewat dan kita banyak makan ketupat. Begitu Mbak Wah, Danang. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang. Dan sahabat pelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Ruli Silalahi, CTM. Beliau merupakan seorang motivator, konsultan, trainer, dan juga seorang coach. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ruli. Semangat pagi Mbak Tami, Mas Danang, dan teman-teman Indonesia Belajar. Semangat sehat dan semangat sukses buat kita semua. Oke, baik. Semangat pagi, sukses terus Pak Ruli. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Ruli? Alhamdulillah sehat walafiat dan hati yang gembira juga karena baru Lebaran. Meskipun tidak kemana-mana, macet di mana-mana, tetap menikmatin teman-teman. Oke, siap, luar biasa nih. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengisi acara seminar online hari ini. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Value Driven Leader versus Result Driven Leader. Mana nih yang Anda pilih? Pemimpin yang didorong oleh prinsip nilai atau karakter, atau pemimpin yang didorong oleh kinerja atau hasil? Nah, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan acara seminar online hari ini dengan tema yang sangat menarik. Dan sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa juga langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Ruli. Tentu saja nanti akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Ruli. Bagaimana nih Pak penjelasan mengenai values driven leader versus result driven leader? Silahkan Pak. Baik Bang Ruli, kan sekarang ini lagi seru-serunya akan memilih pemimpin ini ya. Nah, kita bisa melihat pemimpin yang berdasarkan nilai, jangka panjang, lalu memikirkan rakyat atau karyawannya, atau pemimpin yang memikirkan diri sendiri, yang penting pokoknya gue menang, dan seterusnya. Nah, apakah kita akan memilih yang berdasarkan nilai, atau kita memilih yang berdasarkan hasil? Nah, ini Abang Ruli Silalahi akan menjelaskan dengan lebih detail. Silahkan Mbak Tami, Mas Ruli, salam Danang datang untuk menang. Luar biasa, salam Danang juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang buat waktu dan kesempatannya Mbak Tami. Hari ini hari yang luar biasa. Perkenankan dan izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semua
Mbak Tami khususnya, dan teman-teman yang sudah merayakan Lebaran, sudah 30 hari melewati masa-masa puasa ya, ibadah puasa yang luar biasa. Saya percaya di hari Lebaran ini banyak hikmah, banyak sukacita, kebahagiaan-kebahagiaan dalam keluarga dan teman-teman semua di Indonesia Belajar. Begitu ya Pak Danang ya, Mas Danang ya. Kita juga happy, turut bergembira bersama-sama. Iya, bergembira. Banyak ketupat dan kue juga, Bang Ruli. Banyak kue ya. Jadi nambah nih. Berat badan tapi nambah, Mas Danang. Amin. Iya. Baik. Sebetulnya ada materi tadi saya mau share. Hanya saja sepertinya kesulitan untuk bisa ditampilin, Mas Danang. Nggak apa-apa ya, mungkin kita ngobrol begini ya. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Tami atau Mbak Jessica dari studio. Oh iya, tadi saya udah share ke Mas Danang, bisa di forwardin, minta tolong. Sudah itu? Nah, iya boleh. Nah ini dia, bisa masuk kita ke halaman Oke, baik. Semangat pagi teman-teman Indonesia Belajar. Hari ini kita ingin sharing, sama-sama belajar tentang kepemimpinan lagi dari kelanjutan beberapa series di bulan-bulan ini tentang kepemimpinan. Apalagi kita menjelang tahun-tahun politik ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas. Di mana tahun 2024 Indonesia akan memasuki tahun pemilihan umum secara serentak seluruh Indonesia. Kita melihat beberapa partai politik sudah mulai ada gejolak, sudah mulai ada keramaian gitu ya, hiruk pikuk mengenai calon presiden yang sudah mulai dimunculkan. Alangkah baiknya kita juga mempelajari, mengenali ya sosok-sosok pemimpin yang akan dimunculkan oleh partai-partai tersebut. Apakah mereka adalah orang-orang yang memang memiliki values driven leadership atau result driven leadership. So kenapa kita mau mengangkat ini? Karena memang ini menjadi sebuah isu yang cukup krusial, karena memang kalau namanya perusahaan, organisasi, dimanapun kita akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal ini. Nah harapannya kalau kita mau belajar tentang kepemimpinan, hari ini yang kita akan dapatkan, kita tidak menjadi dikotomi sebetulnya. Harapannya kita bisa lebih memahami. Ketika kita sudah memahami, maka kita juga bisa melakukan. Ketika kita sudah melakukan, kita membagikan gitu ya. Karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dilahirkan, diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam itu adalah orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin. Itu sebabnya ini kita belajar tentang kepemimpinan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin di dalam bidang masing-masing. Itu sebabnya ini menarik dan ini pasti menjadi sesuatu yang akan membawa dimensi baru, pemikiran baru. Meskipun mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengar ini di-refresh kembali tentang kepemimpinan. Bagaimana yang sebaiknya kita alamin. Saya ingatkan lagi, ini tidak membuat kita dikotomi atau diversifikasi. Wah, ternyata kalau ini yang jelek, ini yang buruk. Karena semua sebetulnya punya potensi macam masing-masing yang punya kelebihan dan kelemahan. Nah, baik, kita akan masuk di bagian pertama mengenai dua tipe atau dua jenis model kepemimpinan yang kita sharing hari ini. Yang pertama itu tentang values, ya, values driven leadership. Nah, ini apa? Kalau kita di sekolah atau kita sebagai orang tua, kita itu terdiri juga dari dua orang ini sebetulnya. Ada orang tua yang sangat concern, fokus kepada anak-anaknya tentang nilai, tentang bagaimana kehidupan anak ini dengan proses-proses yang dialami, ya. Ini juga bisa nanti kita coba refleksikan sebagai orang tua, Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, ini pun bisa menjadi refleksi kita, gitu ya. Dan semoga ini bisa menolong buat kita. Nah, di satu sisi ada juga orang tua yang pengen anaknya hasilnya, saya nggak perlu bagaimana kamu mencapainya, yang penting hasilnya ada, gitu. Kamu mau belajarnya 5 jam kayak 10 jam kayak sehari, 15 menit kayak, yang penting kamu nilainya bagus aja. Hasilnya baik aja. Pokoknya cara kamu terserah, pokoknya Papa tahu kamu juara 1 aja. Nah,
Itu kalau di rumah, dalam skup yang kecil. Nah, bagaimana di perusahaan? Sama. Ini adalah kedua jenis kepemimpinan, model kepemimpinan yang selalu akan ada di dalam satu organisasi. Nah, apakah Bapak Ibu punya pemimpin seperti ini, atau jangan-jangan kita merefleksikan, oh, kayaknya aku tipe yang ini nih. Nah, siapapun, apapun yang kita miliki, sama-sama kita merefleksikan, memperbaiki yang memang masih kurang, memperkuat yang memang punya nilai tambah di dalam model-model ini. Values-driven leaders atau leadership itu adalah orang-orang yang memiliki prinsip nilai yang kuat. Nah, ini menjadi sebuah dasar dia dalam mengambil keputusan. Dalam setiap briefing atau dia memberikan motivasi kepada tim salesnya, tim di dalam divisinya, dia selalu menekankan, sangat menekankan kuat tentang nilai atau value. Nah, apa value itu? Value itu berbicara tentang segala sesuatu yang diyakini adalah hal yang baik, yang kuat, yang membuat kita bisa bertahan lama dan bisa yang besar dalam skup jangka panjang. Keyakinan hidup atau keyakinan diri untuk melakukan segala sesuatu. Jadi values itu adalah sesuatu keyakinan. Sehingga kita bisa memunculkan values itu apa saja sih? Misalnya kejujuran, kesetiaan, itu bicara tentang keadilan, itu bicara tentang integritas. Di dalam dunia yang persaingan yang begitu tinggi, ini menjadi sangat langka, Bapak Ibu, teman-teman Indonesia Belajar, Mbak Tami dan Mas Danang. Ini menjadi sesuatu yang dipertaruhkan dalam setiap kepemimpinan atau dalam setiap organisasi. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan internalisasi diri seorang pemimpin itu sendiri. Seberapa kuat seorang pemimpin itu memiliki hubungan intim atau kedekatan dia dengan pribadi namanya Tuhan. Karena apa? Ini berbicara lagi nanti bagaimana nilai-nilai itu mengalir ketika dia sendiri yakin bahwa pekerjaan itu adalah ibadah, pekerjaan target-target itu adalah sebuah bagian pelayanan, itu adalah tanggung jawab, itu adalah amanah, itu kan bagian dari internalisasi diri yang dia dapatkan ketika dia yakin bahwa kerja yang dia dapatin itu adalah sebuah tanggung jawab dan amanah yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah yang akan melahirkan nilai atau value dalam setiap apapun yang dikerjakan, baik termasuk di dalam membangun timnya sendiri. Nah, ini akan sangat bagus sekali, meskipun tetap aja ya, setiap ada model-model seperti ini, ada sekali lagi ada strong, ada weakness-nya. Kenapa? Karena ini jangka panjang, ini sebuah proses ya, sebuah proses yang terus-menerus, konsisten yang harus dibangun. Nah, orang-orang yang pemimpin seperti ini yang didorong atau dipimpin oleh sebuah value atau values-driven leadership, maka dia akan selalu berfokus kepada bagaimana bukan saja dirinya, tapi timnya. Dia akan berfokus kepada orang-orang yang dipimpinnya, kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Cenderung dia akan sangat melihat yang namanya proses. Nah, ada highlight-highlight yang akan saya sampaikan, yang akan saya coba bold supaya teman-teman Indonesia Belajar memahami bahwa ketika kita bicara value, itu adalah bicara tentang sebuah proses. Sebuah proses. Kadang-kadang tidak terlihat langsung instan. Kadang-kadang tidak langsung terlihat hasilnya saat ini. Tapi orang-orang seperti ini sangat peduli dengan yang namanya kekekalan, jangka panjang, dengan orang banyak, dengan kesejahteraan teman-teman atau timnya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat unik dan menjadi kekuatan dari seorang pemimpin sebetulnya. Nah, di sisi lain, values-driven leadership ini adalah orang-orang yang tidak hanya fokus kepada ukurannya dengan materialistik. Ketika seseorang tercapai sesuatu, dia akan selalu tanya, meskipun misalnya kalau seorang sales, kalau saya seorang manajer atau direktur sebuah divisi sales misalnya, ketika dia mendapatkan timnya mencapai 100%, tidak serta-merta dia langsung kasih aplaus dan tepuk tangan dan wah, selamat, luar biasa. No, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang dia harus tanya, bagaimana kamu cara mendapatkannya? Bagaimana prosesnya?
Apakah ada hal-hal yang memang kamu langgar secara value? Pak, ini adalah sebuah challenge seorang pemimpin biasanya. Karena dia akan selalu melihat hal-hal di sisi yang orang lain mungkin nggak bisa lihat. Karena di dalam dunia yang saya bilang tadi di awal, persaingan sangat ketat. Orang-orang kadang-kadang di luar sana banyak merendahkan atau menafikan atau kadang-kadang tidak menganggap value itu sesuatu yang penting, sesuatu yang dipertahankan. Orang cari yang halal, haram aja sulit, Pak, apalagi yang halal gitu ya. Nah, itu kan sesuatu stigma yang sebetulnya yang kita tidak perlu lagi ambil ketika kita bicara tentang value. Ya namanya pekerjaan itu ibadah, pekerjaan itu amanah, ya harus kita lakukan sesuai dengan value atau nilai-nilai iman spiritual kita, keyakinan kita pribadi, dan jangan sampai mengganggu atau merusak tim kita sendiri. Nah, ini values driven leadership. Ya, Mas Danang dan Mbak Tami, kira-kira ini yang saya akan sampaikan di pengantar awal. Nah, yang kedua, nanti sebelum kita lanjut, nanti saya break dulu. Yang kedua adalah results driven leadership. Nah, kalau di dalam sebagai result driven leadership ini adalah orang-orang yang sangat berfokus kepada hasil dan pencapaian. Nah, ini biasanya orang-orang yang sangat ambisius, sangat agresif di dalam sebuah perusahaan ketika dia diberikan tanggung jawab untuk mencapai sebuah target. Ini biasanya membuat dia semakin bergairah dan bersemangat. Dan ini sangat bagus dalam sebuah perusahaan yang memang punya target yang besar, kompetitor yang makin banyak, di dalam era globalisasi yang sangat masif gitu ya. Produk-produk kita semakin banyak pesaing-pesaing, banyak improvement, banyak inovasi-inovasi. Seorang pemimpin ini juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dia akan menyusun strategi-strategi yang sangat powerful, yang luar biasa, yang analisa yang tajam gitu ya. Kemampuan berpikir, mengolah data yang sangat cepat, dan bergerak dengan cepat, sehingga hasilnya juga terlihat dengan cepat. Nah, ini biasanya pemimpin-pemimpin yang sangat mengutamakan, bahkan sangat mendorong timnya dia sendiri untuk mengerjakan dengan cepat, dengan motivasi yang berapi-api, dengan segala macam cara gitu ya, metode untuk bisa menghasilkan. Dia selalu memotivasi, ayo semangat, kerja, target. Orang-orang yang selalu sangat fokus kepada efisiensi. Ayo kalau bisa lewatin ini, kenapa harus dari sana sih? Pokoknya selalu ngomongnya, pokoknya harus ada hasil. Lu mau kemana kayak terserah gitu. Pokoknya ini orang adalah pemimpin yang sangat bisa dibilang ambisius, agresif sekali untuk mencapai mimpi-mimpi yang diberikan tanggung jawab kepada dia sebagai pemimpin. Nah, dua hal ini kita bisa lihat gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sebagai pemimpin yang fokus kepada values atau result? Ya, apakah kita sebagai orang tua kepada anak-anak? Kalau kita sebagai leaders, sebagai pemimpin di perusahaan, di organisasi apapun, apakah kita adalah tipe yang selalu orientasinya kepada values atau result? Ini biasanya ada dominasi-dominasi tertentu ya, dan ini bisa mempengaruhi kinerja dari tim kita di dalam perusahaan. Let's say misalnya satu contoh, kalau di dalam sebuah perusahaan ada saya punya tim gitu ya, saya juga bekerja di dalam dunia profesional pada saat itu sebagai sales gitu. Bagaimana misalnya tim A, tim B gitu, kita diberikan tanggung jawab, punya KPI masing-masing. Seorang pemimpin yang berorientasi kepada value, dia akan selalu menanamkan nilai-nilai tentang bagaimana kejujuran di dalam memberikan product knowledge yang baik, ya kan, engagement yang baik, hubungan yang bagus, yang betul-betul tidak juga mengurangi kapasitas atau kontribusi dalam menjual, tidak sama sekali ya. Orang values driven leadership tidak mengurangi itu, tetap harus bersemangat, dia antusias, dia punya motivasi yang luar biasa, visi, tujuan yang jelas. Namun di dalam perjalanan mencapai target itu tadi selalu memperhatikan itu. Nah, ketika dalam satu tim atau dalam satu divisi ada dua tim gitu ya, satu sangat
mereka memiliki proses yang sama dalam artian gini, mereka punya target yang sama, tapi satu fokus kepada values. Mungkin saja tidak langsung berhasil, ya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah belajar. Tapi satu, ini target tercapai. Nah, kalau kita sebagai pemimpin yang memang fokus kepada values, maka sebetulnya kita akan menghargai dua-duanya. Kita tidak fokus kepada wah ini salah atau kurang. Tapi kalau orang yang pemimpin yang fokus kepada result akan memberikan applause, maka mungkin memberikan apresiasi, celebrate, party, wah Bima kamu luar biasa karena kamu mencapai target. Yang ini, kalian gimana sih? Karena orang yang selalu pemimpin atau leader yang berorientasi kepada hasil, agak jarang atau sulit juga sih untuk bisa mengapresiasi orang yang tahu sudah melakukan tapi mungkin belum berhasil. Gimana nih? Ini bisa nih gitu. Pernah bayangin ya atau pernah ngalamin Bapak Ibu atau teman-teman yang kita kayaknya dibanding-banding ke itu kan sesuatu yang tidak kadang-kadang merusak atau suasana kita sendiri dalam tim kita sendiri gitu. Nah, tapi memang itu nggak bisa terlepas bahwa ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang memang memperlakukan timnya sendiri seperti itu, sehingga ini bisa merusak nilai-nilai juga gitu. Kenapa? Karena kalau pemimpin yang selalu fokusnya kepada hasil saja tanpa menghargai sebuah proses, ini jadi tidak sehat sebetulnya. Nah, ini tapi faktanya ada di lapangan. Itu fakta terjadi. Itu kondisi yang kita lihat di hari-hari ini. Ada orang-orang secara insan bisa mencapai hasil, tapi kita nggak tahu proses seperti apa. Apakah proses yang dijalani sesuai dengan standarnya? Apakah dia bisa menjaga nilai atau value yang perusahaan tanamkan buat tim kita sendiri gitu. Ini kan sesuatu juga yang tidak kalah penting sebetulnya di luar dari sekedar hanya hasil atau angka-angka. Karena menurut saya sebuah pencapaian itu tidak hanya terlepas dari angka, terlepas dari nominal-nominal saja. Ada di situ bagian-bagian yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Apa itu? Bicara tentang kesejahteraan, kesatuan, teamwork. Di situ bisa bicara tentang banyak hal gitu ya. Kedamaian sejahtera mungkin sesuatu yang mungkin tidak terlihat, tapi di situ ada proses penghargaan, di situ ada proses kerja keras, di situ ada proses kesetiaan, ada proses keadilan, ada proses di situ respect satu dengan yang lain. Nah, di situ juga ada hal-hal yang kita perlu pertimbangkan. Nah, ini pengantar di awal dulu, Mas Danang. Mungkin bisa menambahkan atau ada yang mau dilengkapin. Silakan, Mas Danang. Kak Tami. Justru ini pertanyaan mempertajam ya, Bang Rudi. Ada istilah leader is action, not position. Jadi seorang pemimpin itu pemimpin yang langsung beraksi, bertindak, terutama yang dia terjun ke lapangan, belusukan istilahnya, belusukan, dan bahkan menjangkau rakyat kecil dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang kalau sebagai seorang pemimpin tidak melibatkan keluarga, misalnya anak istrinya, bisa-bisa anak istri dan keluarganya kan terlantar. Gimana supaya ada keseimbangan itu, balance between a family and work or leader itu gimana? Bang Ruli mungkin punya pengalaman yang boleh sharing kita. Makasih. Siap, Mas Danang. Terima kasih, Mas Danang. Ini menarik dan sangat aplikatif, dan ini betul-betul sangat pengalaman pribadi gitu ya. Ini sangat menarik karena memang apapun yang kita kerjakan sebagai trainer, motivator, coach, ketika kita bicara di dalam forum yang begitu besar ya, begitu luas, begitu banyak orang-orang yang kita layanin ya, coaching gitu. Ini adalah sebuah tantangan sebetulnya, bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain di luar sana, namun di rumah sendiri yang namanya organisasi terkecil dalam ruang lingkup kita, itu kita kehilangan itu semua gitu. Respect-nya nggak ada, nggak bisa orang-orang di ruang lingkup kita itu tidak menerima, tidak mendapatkan apa hal yang di luar kita terima gitu. Nah, saya pengalaman pribadi, Mas Danang, memang segala sesuatu yang saya alamin atau yang saya mimpikan, visi apapun itu, yang besar, yang kecil, pelayanan, pekerjaan apapun lah,
selalu saya komunikasi dengan istri dan anak. Karena apa? Karena orang yang pertama kali menikmati, orang yang pertama kali berhak untuk mendapatkan seorang Ruli yang menjadi pemimpin itu, yang pemimpin yang bisa mendorong, menginspirasi banyak orang itu, seharusnya itu juga dirasakan oleh istri dan anak-anak saya, Mas Danang. Sehingga mereka ketika saya go out gitu ya, keluar, saya sudah mendapatkan dukungan, support yang luar biasa. Sehingga hidup jadi lebih balance. Saya menyadari ini hal yang kadang-kadang di dalam training, seminar, webinar, bahkan kita sendiri diingatkan ya Mas Danang ya oleh master teacher kita bahwa pelayanan yang paling utama yang terbesar sebelum kita muncul di dalam publik atau panggung yang besar ribuan orang, kita adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan keluarga kita dulu. Jangan sampai mereka kehilangan figur seorang pemimpin, seorang ayah, seorang public speaker itu yang hebat kata orang, tapi di rumah dia tidak merasakan anak saya. 3 orang ini saya selalu belajar untuk membuat itu semua balance, seimbang. Apa yang saya kerjakan selalu saya komunikasikan mau kemana, dan apa yang saya kerjakan mohon supportnya dan segala macam dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu juga kunci bagaimana kita berusaha untuk membalancing semua hal yang memang menjadi panggilan kita di dalam kepemimpinan, yang kita notabene adalah bukan milik kita sendiri lagi sebetulnya. Kita itu bukan hanya milik keluarga kita, tapi milik banyak orang di luar sana yang membutuhkan ketika kita berbicara seperti ini misalnya di Indonesia Belajar. Gitu Mas Danang. Ya, ini saya memperhatikan juga yang tadi Bang Ruli sampaikan di awal. Seorang pemimpin yang tadinya muncul sendirian, lalu setelah dia dicalonkan menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi, mulai istrinya ditampilkan. Dia anak siapa, belajar di mana, ketemu di mana, dulu pacarnya di mana, visi misinya apa. Ternyata setelah kita lihat itu luar biasa. Itu persis yang disampaikan Bang Ruli. Kalau suami istri itu saling mendukung, pelayanan, apalagi menjadi pemimpin, jadi lebih kuat. Dan masyarakat atau pemilih pun juga akan menjadi lebih yakin. Betul. Karena pekerjaannya tuntas juga untuk keluarganya, juga untuk masyarakat atau negara yang dilayaninya. Betul. Karena dalam pengalaman yang nyata aku juga menemukan Bang Ruli, seorang ibu yang sangat terkenal di mana-mana, tapi anaknya pada berantakan. Betul. Nah ini aku sayang sekali gitu ya. Begitu juga ada mungkin yang seorang bapak yang terkenal, tapi anaknya bagaimana? Kan baru saja juga terjadi kasus kan, gara-gara anaknya yang berulah, menunjukkan pamer harta orang tuanya, akhirnya malah keluarganya diberantakan semua. Jadi memang tidak cukup bahwa kita itu hanya berdasarkan hasil, lalu anaknya dikasih apa-apa, sehingga lalu menganggap orang tuanya ngapain terserah, tapi yang penting saya mendapat. Akhirnya bisa terjadi penyalahgunaan. Jadi bagaimana dengan istilah bahwa kamu itu bukan seorang leader, tetapi hasilmu itu apa, yang kamu kerjakan itu apa, yang kamu lakukan itu apa, itu akan menunjukkan kamu seorang pemimpin atau tidak. Nah sekali lagi kalau hanya berdasarkan hasil, malah mungkin bisa kontradiktif ya Bang Ruli. Gimana Bang? Betul sekali Mas Danang, sepakat. Makanya sebetulnya kalau sejak awal saya atau kita sepakat bahwa materi ini adalah materi yang tidak untuk memisahkan, tapi justru kita mau belajar untuk mengkombinasikan hal ini sebetulnya. Karena kalau kita fokus hanya ke satu hal, maka kita akan mengorbankan yang lain. Jadi menurut saya ini pemikiran saya, ini ide saya adalah ketika kita belajar mengenai values driven leadership, maka sebetulnya kita tidak boleh menghilangkan juga resultnya. Tetap harus ada, karena itu adalah bagian dari proses itu sendiri. Meskipun kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang result, itu akan jadi sebuah challenge sendiri, tantangan sendiri. Kekurangannya adalah ketika kita melanggar atau meniadakan nilai-nilai yang akan result itu akan bisa terlihat jangka pendek. Tapi kalau value itu bisa jangka panjang, Mas Danang. Jadi kalau John Maxwell pernah berkata, kalau kamu mau menjadi pemimpin yang cepat, yang instan, menjadi orang dalam posisi yang cepat, itu bisa kok. Gampang, di perusahaan manapun ini bisa berlaku. Apa rumusnya? Rumusnya
rumus kodok aja. Jilat atas, sikut kiri kanan, injak bawah. Kamu masih naik. Dan itu cepat. Itu result. Orang yang selalu berpikir result, maka akan cenderung nih, kecenderungannya, ini ada kelemahannya, cenderungannya akan menghalalkan segala cara, mengorbankan nilai. Sebaliknya, kalau hanya orang fokus dengan nilai, bagus sih, tapi juga kecenderungan akan juga mengorbankan, ya kita kan sudah sesuai Pak, SOP-nya kita udah jalanin, pokoknya standarnya begini loh Pak, kan nilai-nilai begitu Pak, loh hasilnya kan nggak bisa gitu juga kan, bahwa perusahaan juga harus berhasil, kayak Mas Danang, bukunya itu harus jalan segala macam, ada hal-hal yang dikerjakan itu menghasilkan, sehingga bayangkan Mas Danang kita jalan kemana-mana gitu kan, di rumah juga kan perlu, Bapak public speaker jalan ke sini, Bapak bener bikin ini, dapur kita gimana kan harus ada hasil yang juga ditujukan, meskipun itu adalah akibatnya, cuman kita nggak boleh fokus ke sana gitu, prosesnya harus kita jalani. Nah, yang saya mau sampaikan adalah intinya apa? Ketika kita sudah fokus nih kepada value yang benar, maka tetap kita akan memperbaiki kualitas sehingga result yang didapatkan juga itu bisa jangka panjang. Ini bicara tentang long term, bahwa perjalanan hidup kita kan nggak setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sampai bahkan bayangan saya Mas Danang, dengan kita belajar ini, kita mau memberikan legacy apa sih buat anak cucu kita di bawah ke depan? Nah, kaitannya dengan juga kepemimpinan yang kita juga akan persiapkan nanti 2024. Yuk kita cari pemimpin yang peduli bukan hanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, enggak, sampai Miangas itu. Jadi orang yang peduli sama keluarganya terutama juga penting. Benar nggak Mas Danang? Jangan sampai dia bicaranya dia think global, yang lokalnya, yang dekat sama dia kehilangan. Ini kan bisa berbahaya sekali gitu loh. Dan saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negara yang sangat maju, yang berhasil, yang jaya, yang dengan pemimpin-pemimpin yang kita sedang persiapkan sekarang. Makanya yuk kita juga sama-sama nih, bukan hanya kita mencari pemimpin, tapi kita juga jadi pemimpin yang memiliki value, result oriented, dan value driven leadership yang dimana result juga penting gitu loh. Jadi jangan sampai juga kita ya nggak ada hasil yang dikerjakan gitu. Meskipun kita tahu bahwa di dalam prinsip kesuksesan menurut teosentrik adalah kesetiaan kita melakukan yang terbaik. Nah itu kan value sebetulnya Mas Danang. Kesetiaan kita melakukan yang terbaik sesuai potensi yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita di bidang kita masing-masing, apapun bidang pekerjaan kita, ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itu hasil bukan sebagai tujuan sebetulnya. Nah, inilah yang memang jadi titik poin tekanan kita, bahwa memang kalau disuruh mengurut, ya values pasti jadi yang terdepan seharusnya. Sehingga result mengikuti. Gitu Mas Danang. Oh, this is not about differences between values versus result, but the balancing values and result. Yeah. Jadi bukan perbedaan antara nilai dan hasil, tetapi keseimbangan antara dua-duanya yang harus dirangkum itu menjadi sempurna ya. Betul. Di tengah-tengah itu menjadi lebih balance seperti itu ya. Oke, terima kasih Bang Ruli. Kita kembalikan ke Mbak Tami, mungkin ada pertanyaan atau silakan. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, sahabat pembelajar, mengenai value-driven leader versus result-driven leader. Dan saat ini akan kita buka sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih, apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Ruli. Tentu saja akan kita persilahkan. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit kali ya kepada Pak Ruli ataupun Pak Danang. Jadi misalnya kita sebagai pemimpin di suatu perusahaan, kan kita punya karyawan. Mungkin kita sebagai pemimpin ini lebih ke kinerja atau hasilnya, melihat dari hasilnya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan agar prinsip nilai kita itu tetap terjaga gitu, Pak? Agar perusahaan juga lebih baik, jadi karyawan-karyawannya juga betah gitu di perusahaan. Nah, kira-kira kalau kayak gitu bagaimana Pak? Silahkan Pak. Kalau saya berdasarkan pengalaman ya,
Saya dulu itu menjadi seorang manajer atau pimpinan misalnya di area Jawa Tengah. Hasilnya saya kurang bagus. Lalu direktur saya bertanya, kenapa kamu kok hasilnya kurang bagus? Lalu saya bilang, saya itu mengikuti aturan perusahaan. Katakanlah kalau menjual produk-produk saya, waktu itu buku-buku itu maksimal diskon 30%. Nah, lalu ada teman saya yang di manajer tempat lain, dia masuk pasar saya dengan diskon bisa sampai 40-45%. Itu kan selain melanggar aturan perusahaan, dan juga dia merusak pasar. Ya tentu saja namanya customer ya, pembeli dikasih diskon yang gede ya pilih yang gede ya. Apalagi dia dulu pernah menjadi manajer yang saya gantiin di tempat itu gitu. Sampai direktur 3 kali bertanya sama secara langsung seolah nggak percaya. Benarkah dia seperti itu? Saya bilang ya tanya saja pada pimpinan-pimpinan toko, tanya saja pada pelanggan-pelanggan saya, benar nggak seperti itu? Dan akhirnya yang tadinya orang itu hanya mau mencari prestasi, hasil, dan sudah bilang sama saya akan menjadi seorang pimpinan di pusat, akhirnya malah justru tidak terjadi. Dan justru saya yang dianggap nggak mencapai target, malah kok saya juga heran, malah dikasih bonus bisa 2-3 kali lipat, saya juga heran. Nah, ini yang dinilai ternyata seperti Bang Ruli tadi ceritakan, itu proses usahanya, bukan sekedar hasilnya. Dan yang lucu, teman saya yang tadinya bilang bahwa akan menjadi pimpinan di pusat, justru saya yang dibawa ke pusat menjadi National Sales Manager. Jadi pemimpin itu akan melihat karakter, akan melihat value, bukan sekedar hasil itu saja. Nah ini pengalaman saya, jadi Mbak Tami nggak usah takut hasilnya bagaimana, asal kita sungguh berusaha, dan pemimpin akan tahu, akan pasti melihat, mencocokkan dengan yang di lapangan, dengan relasi-relasi, lalu terbukti siapakah yang pemimpin yang sebenarnya, yang memberitakan karyawannya, mengikuti aturan perusahaan, atau hanya sekedar mengejar jabatan, atau hanya sekedar mengejar hasil. Begitu, mungkin Bang Rul bisa menambahkan. Terima kasih Mas Danang, menarik sekali, dan saya sepakat itu. Dan saya pernah juga mengalami hal yang sama. Ketika target saya tidak tercapai, dan saya menyampaikan hal yang memang saya sudah kerjakan, semua bahwa pada saat itu kita itu punya penjualan menurun sekali, dan di mana customer kita juga sudah kita nego dan melakukan proses pricing yang baik gitu ya. Dan saya punya value, saya tidak mau mengorbankan harga seperti Mas Danang bilang hanya untuk mencapai supaya target saya tercapai. Bisa saja saya kasih diskon, saya bisa aja kasih harga di bawah pasar, bisa. Tapi saya bilang saya nggak mau. Saya tahu kualitas barang di mana kita jual, sehingga saya nggak mau mengorbankan nilai itu. Dan ya seperti apa yang dialami Mas Danang, saya dipertahankan, justru dikasih kesempatan dan ya peluang malah gitu ya. Dan ya hasilnya apa? Yang saya kerjakan itu ketika memang ada order selanjutnya, itu marginnya cukup baik gitu loh. Nah ini salah satu yang menurut saya sepakat bahwa penting sekali namanya value. Value itu jangka panjang. Itu bisa bicara juga tentang ke arah spiritual, Mas Danang. Benar ya? Setuju ya? Spiritual. Kenapa? Kekekalan. Ujung-ujungnya itu bicara tentang banyak orang. Bisa bicara jangka panjang perusahaan. Kalau mau perusahaan itu maju long term, maka yang harus diutamakan itu adalah value itu sendiri. Value seorang pemimpin. Nah, ada pertanyaan Mbak Bu Citra nih. Dia bilang bagaimana kalau seandainya, Mas Danang ya, ada di dalam satu perusahaan saya menghadapi 2 jenis tipe pemimpin itu sekaligus gitu ya. Nah saya dengan Mas Danang pasti sepakat bahwa ya kita harus tetap punya yang namanya standar nilai, values. Kalau kita tidak punya standar nilai, hanya fokus kepada result oriented, ini berbahaya sekali. Sangat berisiko. Kenapa? Karena kalau sudah bicara hasil saja ini, kita bisa gelap mata sih. Kita bisa sehingga yang tadi orang kan menghalalkan segala cara, orang tidak peduli jangka panjang, kita tidak bicara tentang kesejahteraan semuanya, owner semua. Kadang-kadang ini menjadi sebuah dilematis pemimpin. Wah, gimana kalau nggak tercapai target? Ya tadi lagi bahwa nilai akan membuat kita dan menjaga perusahaan tetap eksis long term, sustain gitu, jangka panjang.
kalau kita mau bicara target, kalau nggak jaga target, besok harus tercapai target. Gimana pun caranya harus. Nah, ini berbahaya sekali. Ini menurut saya ini sudah ada di sisi mendekati pintu jurang sebetulnya. Ini sudah berbahaya area-areanya. Nah, kalau suruh milih ya, tetap menurut saya value kita pribadi jangan sampai juga dilanggar, bahwa kita harus jujur, setia, melakukan yang terbaik sesuai dengan standar perusahaan, nggak boleh under ataupun melebihi, memberikan over promise kepada customer kalau sebagai sales gitu ya, atau memberikan mis-selling perusahaan produk kitanya A, kita bilang A+++, sementara nggak seperti itu. Nah, kita tetap tetap di koridornya yang perusahaan punya nilai-nilai. Termasuk misalnya kalau perusahaan, Pak, gimana seandainya kalau perusahaan bilang ya kita harus bohong dikit lah, bawang putih atau apa segala. Menurut saya kalau itu sudah melewati batas value kita. Kalau Bapak Ibu sama teman-teman yang belajar pasti itu sudah melewati ranah-ranah value yang kita harus tegas sendiri dan kita sendiri harus punya value. Kalau enggak ya kita juga bisa jadi korban dari sebuah kepemimpinan yang hanya result oriented. Itu ya Bu Citra ya, semoga membantu. Mungkin Mas Danang bisa melengkapi. Nah, saya melengkapi dengan pengalaman aja, Bang Ruli, Mbak Citra. Ya, jadi waktu saya terjun di dunia training, basic salesmanship training, ngasih training, saya keliling toko-toko Gramedia. Lalu pemimpin saya bilang, kalau ada orang beli, lalu targetnya tercapai, apakah itu hasil trainingmu? Atau memang orang itu datang memang untuk beli? Atau orang lain yang menjual? Kamu kan tidak bisa mengakui atau mengkup bahwa itu naik karena hasil trainingmu. Ya memang ada pemimpin kan maunya langsung kita ngasih training langsung nyata begitu ya Bang Ruli ya. Tapi kan nggak semudah itu. Tapi yang saya ceritakan ini karena sudah berlalu, jadi memang perlu proses dan perlu pengalaman. Waktu itu saya bilang begini, ya udah sekarang begini. Apa yang saya lakukan saat training itu akan buat saya bentuk dalam bentuk buku. Saya membawa kertas folio mungkin 80 sampai 100 halaman ini. Nah ini untuk apa? Gimana saya menunjukkan pada direktur bahwa kamu akan menunjukkan cara kasih trainingmu dan buat hasil. Lalu akhirnya saat rapat akhir tahun ya untuk program tahun baru itu, saya langsung nulis ya rapat di puncak paling tengah paling besar Bang Ruli, saya tulis. Saya tahun depan akan menulis buku di bulan Januari Februari yang menjadi panduan untuk ngasih training seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya saya diketawain. Lalu saya nggak peduli diketawain orang lain. Kan nulis buku juga perlu proses kan Bang? Betul. Ya, di itu dan seterusnya. Dan benar, akhirnya dari semua pada yang menulis janji-janji untuk program rencana itu, punya saya yang tercapai. Februari tanggal 25 sudah jadi buku itu. Ya. Waktu itu General Manager penerbitan mengatakan apa buku cara bodoh dan seterusnya. Tapi lucunya justru direktur mengatakan, direktur penerbitan, ini bukumu bagus gitu. Dan itu memang betul. Akhirnya buku saya itu sampai dicetak ulang 5 kali dalam 1,5 tahun, bisa terjual 10.000 eksemplar, menginspirasi Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu 25.000 tahun 2018 Bang Ruli. Saya udah pensiun 2-3 tahun. Kira-kira bulan yang lalu yang meremehkan saya, seorang general manager itu melihat saya diwawancarai oleh pihak CHR Pusat Kompas Gramedia untuk ngasih training untuk supervisor di seluruh Indonesia, di toko-toko baik dalam negeri luar negeri. BSD dan Meso Emerald Bintaro dan seterusnya. Artinya apa? 5 tahun sesudah dia mencela sampai sekarang saya masih dipakai, meskipun sudah pensiun 3 tahun pun saya masih dipakai sampai sekarang. Dan buku-buku saya sampai sekarang laris, bahkan sekarang muncul buku yang akan kelima, yaitu 7 Keajaiban Kehidupan. Dan waktu kemarin saya ketemu itu, saya tunjukkan buku terbaru saya bilang, Mas sudah punya buku saya ini? Belum, aku njaluk. Yang dulu meremehkan, menghina, sekarang minta buku saya, dan sekarang melihat bahwa saya masih ngasih training sampai sekarang juga. Nah ini artinya itu harus proses, value itu nilainya panjang.
Dan bukannya berhenti situ, bahkan sampai sekarang pun masih digunakan, masih dipakai, meskipun sudah 3 tahun pensiun. Begitu, Mbak Citra. Ini pengalaman dari saya. Ya, jangan tergesa-gesa menunjukkan Betul. hasil. Ya, begitu Mas Betul. Rudi. Sepakat. Jadi lengkapin lagi, betul Mas. Sepakat sekali dan bangga sekali punya Mas Danang yang selalu setia sama proses. Karena hasil, output tidak menjamin kualitas excellence seseorang. Hasil tidak pernah membentuk kesuksesan atau keunggulan seseorang. Tetapi orang yang excellent, orang yang setia, orang yang berprosesnya benar, baik, bagus, hasilnya pasti luar biasa. Seperti Mas Danang. Thank you Mas, inspirasinya. Jadi sepakat sekali bahwa setialah sama proses yang benar. Jangan prosesnya juga asal-asalan. Prosesnya itu bicara tentang memberi yang terbaik, memanfaatkan waktu yang bagus, mengubah sebuah kritikan itu menjadi masukan, jadi vitamin. Jadi jangan gampang-gampang baper dan tersinggung, karena semua berproses, semua itu proses yang benar tidak akan tidak hasil akan tidak mengkhianati proses. Mengkhianati hasil. Ya, betul. Gitu dia, betul. Luar biasa, amin. Sebelum dilanjutkan, kita mau nyapa-nyapa dulu nih Mas Danang, teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Putut yang hadir. Ya, ini teman saya ini luar biasa, Mas Pak Arianto, Terima Pak kasih. Yonatan. Ya, terima kasih ya Mas Putut. Salam di sana di Jawa. Salam sehat, sukses. Salam sehat. Wah, Ini ya, Mbak ya, Ari ya. dari Gorontalo, Mbak Ari dari Gorontalo. Siapa? Ibu Ari dari Gorontalo, luar biasa. Wah, Sulawesi Utara. luar biasa. Salam sehat, tetap semangat di sana, memberikan Mas yang terbaik. Mas Arianto. Pak Oce Hitauruk, ya, Pak Saryanto. Saryanto. Mas Dewo. Wah ini, Bro Agus Yawono ini kapan main ini? Ini buktinya bisa siang itu kok. Kalau diajak main nggak berani gimana sih? Ayo. Mas Agus. Mainkan. Itu Pak. Kohan ada di sini ternyata hadir dia. Koh Agus. Ini para petinggi-petinggi September semua dari di sini. Wah, hormat pada suhu semua. Suhu. Iya, ayo Pak Arianto. Main. Terima kasih buat kunjungannya. Terima kasih. Please komen atau kasih pendapat. Koh Agus, Kohan, Mas Putut kalau mau bertanya. Ayo silakan. Boleh sharing. Pak Agus, Pak Silakan. Arianto, silakan. Luar biasa, Bang Ruli, Mas Danang ya. Saya suka sekali bagian cerita bahwa Mas Danang tuh gigih ya, ulet tetap ya, sehingga 5 tahun berlalu ya, tetapi tetap setia sama prosesnya ya, dan akhirnya terbukti bahwa pada akhirnya memang waktu yang akan membuktikan segalanya ya. Itu cerita tadi. Yes. Saya dengar tuh very inspiratif sekali. Semangat Mas Danang. Bang Ruli, mantep Bang. Thank you. Bagus. Kohan? Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali nih jawaban dari Pak Danang dan juga Pak Ruli. Terima kasih juga atas tanggapannya dari Pak Agus ya. Semoga untuk jawaban... Arianto belum, Pak Arianto. Ayo Pak Arianto. Boleh, Pak Arianto. Itu Kohan mau bicara, kami Ya, izin, Pak maaf. Danang. Tim kami, teman saya juga Pak Ruli. Buat saya lihat ada Pak Ketua juga Pak Brata, Pak Dewo Mas ya. Dewo. Ya, saya lihat sesuatu yang luar biasa dari judulnya hari ini, value, proses lebih baik daripada hasil. Tentu itu keinginan kita bersama supaya prosesnya itu jauh lebih baik, tentu hasilnya akan baik. Itu sesuatu yang sangat benar Amin. sekali. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Bu siapa tuh, yang Bu Citra ya kalau nggak salah, yang mengenai 2 kepemimpinan yang berbeda. Ya, kita tetap punya value, saya juga setuju. Kita juga tahu menempatkan diri, bagaimana memposisikan kepada atasan-atasan kita yang biasanya lebih dari 1. Itu juga tentu value bagi diri kita sendiri juga, tetap di jalan yang positif. Ya, semoga dapat tetap, terima kasih, menginspirasi saya juga beberapa hal tadi Pak Danang, bahwa harus tetap semangat, nggak boleh
cepat menyerah ya, 5 tahun Yes. tidak lama kok ya Pak ya. Tidak lama. Belajar bertumbuh bersama gitu. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Ruli. Thank you. Thank you, Kohan. Bang Arianto main nih ya, main sama Pak Dewo. Pak Agus juga dong. Pak Agus tuh, Pak Agus. Ya, ya. Masih ada waktu? Kita Mas Danang? Mungkin ada Mas teman-teman Armi. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? Atau mau kasih itu? Pak Ketua Pak Dewo ada nih, Pak Ketua Pak Dewo. Iya, boleh dong. Iya. Ayo Pak Dewo. Wah, mau bicara apa ya? Udah luar biasa banget ini Bro Ruli ini. Teman-teman sekalian mungkin sharing sedikit saja. Di dalam kenyataannya apa yang disampaikan Bro Ruli tadi mengenai result dan value oriented itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada dulu kita kalau berbicara ada area-area atau istilahnya red flag area gitu, area-area yang perlu kita pertimbangkan. Karena di sana ada beberapa dilema yang terjadi. Misalnya, dilema kita salah satunya adalah short term atau long term. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau memikirkan kita perlunya sekarang hari ini atau jangka panjang. Kalau hari ini sekarang kadang-kadang orang akan terjebak kepada result oriented. Sehingga karena apa ya dinilainya seperti itu. Karena kalau tidak tercapai sekarang ya buat apa mikirin masa yang akan datang. Para leader banyak yang terjebak seperti itu, short term orientation. Mereka nggak mau investasi karena kalau investasi sekarang duitnya keluar banyak, hasilnya nanti dinikmati oleh penerusnya. Saya nggak dapat apa-apa, udah terlanjur diganti katanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dilema terjadi ketika dalam situasi yang kritis, critical situation. Misalnya tiba-tiba dalam suatu, misalnya di dalam penjualan misalnya, tiba-tiba situasi ekonomi memburuk. Pada saat situasi ekonomi memburuk inilah tantangan terjadi antara value dengan result. Mana yang mau didahulukan. Dan ini situasi yang sangat sulit sekali kadang-kadang. Bahkan di banyak kasus orang kadang-kadang quote-unquote nyerempet bahaya dijalanin pada saat situasi yang sulit. Nah ini juga tantangan yang tidak mudah. Ini nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut Bro Ruli mengenai hal seperti ini. Terus kemudian juga apalagi misalnya, apalagi sekarang kalau kita berbicara di dalam dunia bisnis. Kalau perusahaan sudah masuk go public, saya kebetulan mendapat banyak beberapa pengalaman di perusahaan go public, di perusahaan publik maupun perusahaan yang masih private, perusahaan keluarga, family, bisnis. Perusahaan yang sudah go public itu challenge-nya luar biasa. Karena apa? Kadang-kadang secara tidak sadar kita didikte oleh pasar, didikte oleh investor. Investor menghendaki hasil-hasil yang cepat, instan, modal atau investasi mereka cepat balik. Atau nilai sahamnya naik, dia mendapatkan untung. Kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal dalam diri kita kadang-kadang harus dijalankan. Berbeda dengan perusahaan private, perusahaan keluarga misalnya. Mereka lebih mengedepankan long run. Steady, pertumbuhannya steady, kalau ada situasi yang sulit ditanggung bersama-sama, mereka ngerti. Itu hal-hal yang bisa membuat kita sangat sulit atau dalam situasi dilema ketika kita berhadapan dengan dunia bisnis atau dunia yang nyata. Memang benar, kemarin pada saat kita berbicara mengenai leadership itu yang si Nui itu mengatakan kan si yang kelimanya adalah kompas. Nah, kalau kita kuat di sana, kompasnya apa sih? Kompas itu apa sih? Ketika situasi menjadi serba sulit seperti itu, kita tidak tahu arah, ibaratnya di lautan diterpa gelombang tidak tahu arah, kabut, maka kompas akan menunjukkan, oh utaranya itu di sana. Kalau kita mau ke timur, kita tahu utaranya di sana, kita bisa berjalan ke timur dengan baik. Nah, itu kompasnya apa? Kompasnya macam-macam. Ada corporate value, ada company value, core value, corporate culture.
Bahkan kalau culture-nya di perusahaan tidak ada pun, kita masih punya personal value. Tadi disampaikan oleh Pak Danang. Kadang-kadang personal value juga mempengaruhi hal-hal itu. Di saat situasi sulit, kita mempunyai kompas dalam bentuk core value, belief, corporate value, corporate culture. Itu biasanya akan membawa dan kita melihat dengan lebih jernih ketika kita menghadapi dilema-dilema tersebut. Nah, mungkin tambahnya itu, Bro Ruli. Terima kasih. Wow, luar biasa. Thank you Mas Dewo. Thank you. Ya ini nanti harus main lagi di bulan Mei ini Pak Dewa ini. Sudah saatnya dia harus dimunculkan lagi. Kelamaan di gunung, dia harus turun gunung nih Mas Danang. Iya. Oke. Mungkin masih ada lagi Mas Danang? Cukup waktu kita masih ada ini space. Mungkin ada masih teman-teman yang mau bertanya. Saya bacakan ada ini Mas Danang, ada yang komentar dari Pak Arifin, Pak Arlin Abdullah Al-Bakir ya. Dalam realita banyak ini Ketua Pengadilan Agama dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Ternyata luar biasa juga dalam bidang pengadilan pun juga seperti itu ya. Dari soal hasil, coba Bang Ruli bacain. Yang di mana? Dibacain, tolong. Sebentar. Dari Ibu Arlin, komentarnya. Komentar, sebentar. Saya nggak bisa baca nih, nggak bisa lihat nih. Iya. Dalam realita banyak yang iri terhadap hasil. Arlin. Oh iya. Dalam realita, Ibu Arlin Abdullah Al-Bakir. Ibu Arlin ya. Dalam realita banyak yang iri terhadap hasil, tapi tidak pernah mau mengikuti proses. Nah, ini bicara tentang perasaan atau hati ya. Betul sekali sih. Ini ya itu manusiawi itu, Bu. Itu memang yang Terima kita kasih harus yang membedakan seorang pemimpin. Iya. Terima kasih. Oke, Mbak Tami. Baik. Gimana waktunya? Mbak Tami? Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Sangat luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai value driven leader versus result driven leader. Nah, sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah kita upload video-video terbaru yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa langsung tonton kembali. Lalu jangan lupa untuk klik like, komen, serta share kepada teman-teman untuk menambah pengetahuan kita semua. Mungkin saya juga lihat tadi dari komentar-komentarnya Pak Agus, lalu juga Ibu Arlin, dan juga untuk Pak Arianto. Oh ya, Pak Arianto, terima kasih sebelumnya. Pak Dewo Broto, Pak Dewo. Pak Dewo juga, salam kenal semuanya ya Pak Dewo. Sebelumnya mungkin sudah pernah mengisi acara seminar online kayak ini. Mungkin kedepannya nanti mau ngisi lagi nanti. Oh, Pak Agus, Pak Arianto, Pak Dewo, iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli sebelumnya. Dikarenakan pertanyaan dari sahabat pembelajar dan komentarnya sudah tidak ada lagi, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Ruli nih untuk closing statement sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan Pak Danang terlebih dahulu. Saya, Mbak Tami, Ibu Arlin, dan teman-teman yang merayakan Idul Fitri dan sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir. Semoga amal ibadah puasanya diterima rahim. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Tami. Baik, untuk closing statement-nya Pak Ruli, silahkan Pak. Baik, sekali lagi teman-teman Indonesia Belajar dan semua teman-teman yang hadir, terima kasih sekali lagi untuk hadir ya. Good leaders build products, but great leaders develop people. Good leaders deliver results, but great leaders have values. Jadi teman-teman, kalau disuruh memilih, maka jadilah pemimpin yang memiliki values dan berintegritas. Karena itu sangat-sangat membuat teman-teman kuat di dalam proses apapun, sesulit apapun.
Doa saya teman-teman semua menjadi pemimpin yang berhasil, bahagia, dan menjadi pemimpin yang signifikan. Salam sukses. Thank you, Mbak Tami. Amin, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Sangat luar biasa sekali tema kita hari ini. Terima kasih juga tentunya untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut acara seminar online sampai benar-benar selesai. Saya dan juga tim Indonesia Belajar izin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu saya Tami beserta tim Indonesia Belajar juga izin pamit undur diri. Sampai bertemu di hari Kamis selanjutnya tentunya di jam yang sama, di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Pak Ruli beserta semua narasumber kita. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.